Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Enggreni. Saya dari SI6SP dengan NIM 19141032P. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang manajemen arsip berkelanjutan. Pertama-tama saya mau menjelaskan dulu apa sih pengertian dari manajemen kearsipan atau record management, yaitu memiliki fungsi menjaga keseimbangan arsip dalam segi penciptaan, lalu lintas dokumen, pencatatan penerusan, pendistribusian, pemakaian, penyimpanan, pemeliharaan, pemindahan dan pemusnahan arsip. Tujuan akhir dari manajemen kearsipan itu adalah untuk menyederhanakan jenis dan volume arsip serta mendayagunakan pengguna arsip bagi peningkatan kinerja dan profesionalitas institusi atau lembaga dengan biaya yang efektif dan efisien. Di dalam manajemen kearsipan itu cenderung diterapkan dalam pengurusan arsip secara manual. Namun aplikasi manajemen kearsipan yang baik dan tepat terhadap arsip manual menjadi langkah awal dan tahapan utama yang harus dijalani dalam mewujudkan sistem kearsipan yang ideal bagi organisasi. Dalam manajemen kearsipan secara manual itu sudah berjalan secara baik dan tepat, maka jika di masa mendatang institusi atau lembaga memiliki rencana untuk melakukan integrasi antara manajemen kearsipan dengan teknologi informasi. Kesulitan-kesulitan atau kendala yang muncul selama masa transisi penerapan teknologi informasi dalam manajemen kearsipan itu akan dapat diminimalisir. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu adalah bagian dari manajemen arsip berkelanjutan. Yang pertama itu kita akan bahas tentang manajemen arsip elektronis ya. Yang lalu sudah itu pendekatan integritas, di mana pendekatan integritas itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama strategi pemasaran yang berfokus pada pelanggan, yang kedua pemikiran arsip postmodern, yang ketiga model arsip kontinum. Lalu di mana kerangka kerja terintegrasi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah budaya bersama, yang kedua standar bersama, yang ketiga pembagian informasi, yang keempat koordinasi, yang kelima kolaborasi. Lalu pengawasan terintegrasi itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah kontrol produk, kontrol proses, dan kontrol service. Di sini saya akan menjelaskan dari bagian manajemen arsip berkelanjutan tadi. Itu ada 12 komponen yang harus kita perhatikan sebelum menggunakan arsip elektronis. Yang pertama itu ada kebijakan dan prosedur, yang kedua pendidikan dan training, yang ketiga kerahasiaan dan kejujuran, yang keempat cakupan dokumen, yang kelima metadata, yang keenam manajemen file, yang ketujuh manajemen penyimpanan, yang ke-8 ketersediaan arsip, yang ke-9 audit trail, yang ke-10 ada retensi, ke-11 ada pembaruan media atau transfer, yang ke-12 disposal. Baik, di sini manajemen arsip elektronis itu adalah komputerisasi dokumen dibangun pada kekuatan dokumen kertas. Data itu di-scan dan dipindahkan secara elektronik dan kopi digital dengan resolusi tinggi disimpan dalam hard disk atau optical disk. Indeks dari elektronik dapat memberikan informasi tentang dokumen seperti penulis, nomor referensi, atau tanggal dibuat. Dalam sistem pengarsipan elektronik ini itu terdapat menjadi 3 sistem utama di pasar. Yang pertama itu adalah sistem manajemen dokumen elektronis, lalu yang kedua sistem pemindaian elektronis, yang ketiga sistem manajemen dokumen. Di dalam memilih sistem itu ada 4 komponen dasar yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memindahkan dokumen, yang kedua menyimpan dokumen, yang ketiga mengindeks dokumen, keempat lalu mengontrol aksesnya. Aspek yang harus kita perhatikan dalam mengimplementasikan arsip elektronik itu yang pertama ada mengevaluasi kebutuhan, yang kedua menskala pilot, project ke solusi perusahaan, yang ketiga instalasi, yang keempat training, yang kelima isu-isu hukum, yang keenam support dan pemeliharaan. Di dalam melakukan retensi arsip elektronik itu kita harus perhatikan 2 pendekatan. Yang pertama itu ada retensi dokumen tradisional, yang kedua retensi dokumen berdasarkan fungsi dan hubungan. Baik, hanya itulah yang dapat saya
jelaskan dalam materi kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.